Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 7 yang kami sayangi dan banggakan, melanjutkan materi kita pada bab yang pertama, yaitu tentang bilangan pecahan. Setelah kita sebelumnya telah belajar tentang bilangan bulat, sekarang kita menginjak materi berikutnya, yaitu bilangan pecahan. Materi yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena insya Allah kalian semuanya sudah menerimanya ketika kalian duduk di bangku SD. Oke, kita langsung saja bahas tentang bilangan pecahan. Kita mulai dulu dari pengertian bilangan pecahan. Apa sih pengertian bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu anggota bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti ketika B sama dengan 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Nah, contoh bilangan pecahan, misalnya 1 per 2, 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Kemudian 12 per 5, kemudian 7 per 1. Nah, 7 per 1 itu kan sama dengan 7. Kenapa di sini disebut bilangan pecahan bukan bulat? Karena di sini ditulis dalam bentuk 7 per 1 itu. Jadi nanti bisa dikatakan 7 per 1 itu sama dengan 7. Contoh berikutnya 3, 5 per 6. Nah, untuk contoh yang terakhir ini itu merupakan contoh dari bilangan pecahan campuran. Oke, silakan dipahami, diperhatikan baik-baik agar kalian bisa paham serta dapat mengaplikasikannya dalam soal-soal yang besok Ustadz Asrul kasihkan. Berikutnya, membandingkan dua pecahan. Nah, dulu kita sudah mengenal di SD, untuk membandingkan sebuah bilangan atau dua buah bilangan, kita gunakan tanda lebih besar dan lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau kurang dari, sama dengan, atau juga bisa dengan sama dengan. Nah, kita akan bahas tentang membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan, ya, pecahan menurut perbandingannya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pecahan sejenis, kemudian yang kedua ada pecahan tak sejenis. Nah, dalam membandingkan dua pecahan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pecahan sejenis, kemudian yang kedua pecahan tidak sejenis. Nah, apa itu pecahan sejenis dan pecahan tak sejenis? Kita akan bahas di slide berikutnya. Silakan perhatikan baik-baik agar kalian bisa memahami dan mengaplikasikannya ke dalam soal. Pecahan sejenis. Ya, kita perhatikan gambar berikut. Seperti yang sudah kita pelajari di SD, bahwasanya di situ ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, 5 berwarna merah, 1 berwarna biru, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk pecahannya adalah 5 per 6. Kemudian perhatikan juga gambar berikutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, tetapi merahnya cuma ada 4, birunya ada 2,
Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 4/6. Nah, dari gambar di atas bisa kita simpulkan bahwa pecahan sejenis adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Dan dapat disimpulkan juga 5/6 itu lebih dari 4/6 karena penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal membandingkan yang atas. Kalau dulu di SD kita sering diajari oleh guru-guru kita itu caplok mencaplok. Yang dicaplok itu yang lebih besar. Nah, di sini yang lebih besar adalah 5 dibandingkan 4. Dengan catatan penyebutnya harus sama. Itu contoh dari pecahan sejenis. Sehingga dapat kita simpulkan untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilang lebih besar, maka pecahan tersebut juga nilainya lebih besar. Dan sebaliknya, jika pembilangnya lebih kecil, maka pecahan tersebut nilainya lebih kecil dibandingkan pecahan yang satunya. Oke, bisa dipahami ya. Ini masih mudah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa diaplikasikan ke dalam soal. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pecahan tak sejenis. Pastinya kebalikan dari sejenis ini. Kita perhatikan contoh. Di situ ada 2 kotak. Berarti bentuk pecahannya adalah 1/2. Kemudian di situ ada 3 kotak, yang merah ada 1, yang biru ada 2, sehingga bentuk pecahannya adalah 1/3. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu penyebutnya 2, yang kedua penyebutnya 3. Nah, inilah salah satu contoh pecahan yang tidak sejenis. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Cara membandingkannya adalah dengan cara kita menyamakan penyebutnya. 2 dan 3, kita akan mencari FPP-nya. Bilangan berapa yang terkecil yang bisa dibagi habis 2 dan 3. Ternyata ada 6, sehingga 2 biar jadi 6 dikalikan 3, sehingga atasnya juga harus dikali 3. Sehingga 1/2 itu nanti akan sama dengan 3/6. Kemudian yang sepertiga kita juga akan rubah menjadi 1/6. Penyebutnya 6, sehingga hasilnya 2/6. Nah, di sini kita lihat 3/6 dan 2/6 itu sudah sejenis karena penyebutnya sudah sama, sehingga sesuai aturan yang tadi yang pertama sudah kita bahas, maka setengah banding sepertiga itu lebih besar setengah. Nah, dari gambar di atas bisa kita simpulkan bahwa setengah itu lebih dari sepertiga. Itulah cara membandingkan pecahan yang tak sejenis, yaitu dengan cara disamakan penyebutnya terlebih dahulu atau dijadikan ke dalam pecahan sejenis. Sehingga dapat kita simpulkan untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya berbeda adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga pecahan tersebut akan menjadi pecahan sejenis. Sehingga kita tinggal membandingkan pembilangnya manakah yang lebih besar. Itulah yang akan kita caplok itu ya. Oke, silahkan dipahami, diperhatikan agar kalian bisa memahami nanti ketika soal ini diaplikasikan ke dalam soal. Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan sama halnya dengan membandingkan beberapa pecahan
Jika penyebutnya sama atau sudah sejenis, maka kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Namun, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama halnya kita dengan membuat pecahan tak sejenis menjadi pecahan sejenis. Mari kita perhatikan contohnya. Perhatikan contoh berikut. Urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Setengah, 3/4, 2/3. Kita jadikan sejenis menjadi, karena penyebutnya di sini ada 2, 4, dan 3. FPP atau faktor persekutuan terbesarnya yaitu 12. Sehingga 2 biar jadi 12, kita kalikan 6, sehingga atasnya dikalikan 6. Sehingga menjadi 6/12, kemudian 4 biar jadi 12 kalikan 3, atasnya kalikan 3 jadi 9, 3 biar jadi 12 kalikan 4, atasnya kalikan 4 menjadi 8, sehingga ini sudah menjadi pecahan sejenis. Sehingga kita tinggal urutkan 6, 9, 8 mulai dari yang terkecil. Kita mulai dari 6/12, 8/12, kemudian 9/12. Itu kemudian kita kembalikan lagi. 6/12 itu adalah setengah, kemudian 8/12 itu adalah 2/3, dan yang terakhir adalah 9/12 adalah 3/4. Itulah cara mengurutkan pecahan. Jadi caranya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Silakan dicermati baik-baik, dipahami agar nanti kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam soal. Berikutnya, mengubah bilangan pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Nah, ini juga sudah tidak asing lagi, karena di SD pastinya sudah menerima materi ini. Pecahan dapat dirubah menjadi pecahan desimal dengan cara merubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan kelipatannya, atau menggunakan porokapit. Nah, kita perhatikan contohnya. Ubahlah menjadi pecahan desimal 2/5. Karena 5 ini kelipatan 10, 100, dan 1000 dan seterusnya, maka kita rubah ke 10. Maka bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 4/10. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,4. Ini masih mudah. Contoh yang lain. Nah, soal di atas merupakan soal dengan penyebut kelipatan 10. Nah, kalau bukan kelipatan 10, kita harus menggunakan porokapit. Karena misalkan kalau kita paksakan untuk menjadi kelipatan 10, itu akan terlalu susah. Nah, bagaimana caranya kita membuat pecahan menjadi porokapit? Kita simak video berikut ini. Ya, merubah pecahan ke bentuk desimal dengan cara porokapit. Kita perhatikan, misalkan ada 1/4. Kita akan rubah menjadi pecahan, atau kita rubah menjadi bentuk desimal menggunakan porokapit. 1/4 itu sama artinya dengan 1 dibagi 4. Sehingga bentuk porokapitnya adalah 1 dibagi 4. Nah, karena 1 dibagi 4 nggak bisa, kita tambahkan 0.
Kemudian atasnya juga kita tambahkan 0, sehingga 10 dibagi 4 adalah 2. Kemudian hasilnya adalah 8, dan kita kurangkan, ketemunya adalah 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 4, kita tambahkan 0 lagi. 20 bagi 4 itu ketemu 5, sehingga hasilnya adalah 20, dan ternyata habis, sehingga 1/4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Nah, jadi begitu ya. Ini kebetulan habis. Nah, bagaimana kalau yang tidak habis? Untuk yang tidak habis, kita akan coba contohnya. Misalnya 2/3. Nah, ini ya, 2/3. Kalau kita tulis dengan porokapit, artinya 2 dibagi 3. Karena 2 dibagi 3 nggak bisa, kita tambahkan 0 seperti tadi. 0,20 dibagi 3 itu 6, ketemunya 18. Kemudian hasilnya 2 lagi, tambahkan 0 lagi, ketemunya 6. Kemudian hasilnya 18, ketemunya 2 lagi, dan seterusnya 0,6666 dan seterusnya. Nah, karena ini tidak ada selesainya, maka kita akan sesuai perintahnya. Misalkan perintahnya 2 digit angka, sehingga 2/3 itu nanti akan sama dengan 0,66. Nah, itulah mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Semoga bisa dipahami. Ya, itulah tadi penjelasan tentang cara porokapit. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga nanti ketika muncul di soal, kalian boleh menggunakan mengubah penyebutnya dengan kelipatan 10 atau menggunakan porokapit. Oke, kita lanjutkan. Mengubah bilangan pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Kita perhatikan contoh berikut. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya 1,72 itu merupakan bentuk desimal. Kita akan rubah menjadi bentuk pecahan, yaitu dengan cara merubah penyebutnya sesuai dengan angka di belakang koma. Kalau angka di belakang koma itu ada 2 digit, maka penyebutnya menjadi 100. Kemudian kalau di belakang digit 3, berarti penyebutnya 1000. Kalau di belakang koma ada 4 digit, maka 10.000 dan seterusnya. Kemudian kita tinggal menyederhanakannya. 172/100 itu sama dengan 172/100. Masih bisa kita sederhanakan hingga hasilnya adalah 118/25. Nah, itulah cara merubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan, itu ya, merubah dari desimal ke bentuk pecahan. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk merubah desimal menjadi pecahan biasa maupun campuran, yaitu dengan melihat beberapa digit angka di belakang koma. Digit di belakang koma menunjukkan banyaknya 0 pada penyebutnya. Misalkan tadi ada 2 digit berarti 100, 1 digit 10, 2 digit 100, 3 digit 1000, 4 digit 10.000, dan seterusnya. Kemudian kita tinggal menyederhanakan. Itu cara mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Mengubah bilangan pecahan ke bentuk persen. Perhatikan contoh berikut. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Kita lihat contohnya. 9/10 kita rubah ke dalam bentuk persen, yaitu dengan cara membuat penyebutnya menjadi 100, karena yang namanya persen itu adalah per 100, sehingga 10 biar jadi 100 maka dikalikan 10, sehingga bawah dikalikan 10, atas juga dikalikan 10, sehingga hasilnya adalah 90/100. Ini kalau kelipatan 10. Nah, misalkan bukan kelipatan 10 bagaimana? Kita perhatikan. 9/100 menjadi 90%. Nah, perhatikan lagi. Misalkan 5/16. Ini bukan kelipatan 100. Sehingga bagaimana caranya? Kita tinggal mengalihkannya dengan 100, sehingga hasilnya adalah 500/16%. Tinggal kita sederhanakan, rubah menjadi desimal. 500 dibagi 16, yaitu ketemunya adalah 31,25%. Itu contoh ketika ada soal pecahan yang bukan kelipatan 100 akan kita rubah menjadi persen. Jadi kita tinggal mengalihkannya dengan 100. Berbeda dengan yang di atas. Hanya di atas itu penyebutnya kelipatan 100, maka bisa kita kalikan dengan 10 biar jadi 100. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk merubah pecahan menjadi persen dengan membuat penyebutnya menjadi 100, atau dengan kata lain, dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan angka 100. Kemudian tinggal disederhanakan atau dibuat ke bentuk desimal. Itu mengubah pecahan menjadi persen. Berikutnya, mengubah bilangan pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Nah, kita kita ubah dari persen ke bentuk pecahan. Ini sangat mudah ya, karena kita tinggal menyederhanakan. Perhatikan contoh berikut. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi bentuk pecahan. Kita perhatikan 16%. Itu nanti sama artinya dengan 16/100. Tinggal kita sederhanakan menjadi 4/25. Selesai. Mudah ya. Contoh yang lain. 65%. Berarti 65/100. Sama dengan, kita sederhanakan, 13/20. Selesai. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk merubah persen menjadi pecahan, yaitu dengan membuat penyebutnya menjadi 100 kemudian disederhanakan. Simpel, ini masih mudah. Silakan dipahami, dicermati agar kalian nanti dapat mengaplikasikannya ke dalam soal. Seperti biasa, Ustadz tidak bosan bertanya mengingatkan hal-hal yang harus dilakukan santri selama pandemi. Yang pertama, tetap semangat belajar di rumah. Yang kedua, jangan lupa setelah sholat sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini. Yang ketiga, senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, jagalah kebersihan.
Kedelapan, bantulah pekerjaan orang tua kalian di rumah. Yang kesembilan, sholat duha jangan sampai kita lupakan. Yang terakhir, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai dilupakan. Itu saja dari Ustadz. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.